Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu, Ibu Eka Susanti, Ibu Nurin Indriani, Ibu Nana Setianti, Ibu. Oke, ini ada Mbak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, maka kita berdoa. Doa dimulai. Baik, jadi materi kita hari ini tentang membran sel, struktur dan material penyusun, fungsi material penyusun membran sel, mekanisme transport, membran plasma. Ada yang tahu apa itu sel? Tidak tahu. Oke, jadi sel merupakan unit struktural dari fungsional organisme hidup, baik organisme prokaryotik dan maupun eukaryotik. Membran sel atau membran plasma adalah susunan berlapis dengan pola beraturan yang terdiri dari protein dan lipid. Dapat dilihat ini anak-anak, ini adalah sel membran. Struktur dan material penyusun membran sel. Membran tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat dengan komposisi yang beragam, tergantung pada jenis selnya. Secara umum, 40% berat kering dari sel merupakan lipid, 60% merupakan protein, dan 1-10% merupakan karbohidrat. Seluruh karbohidrat ini terikat secara kovalen pada protein ataupun lipid. Jadi anak-anak dapat dilihat ini adalah struktur membran sel. Terdapat protein, fosfolipid, karbohidrat, dan transport protein. Apa sih itu fosfolipid? Fosfolipid adalah turunan senyawa lipid yang memuat gugus ester fosfat. Senyawa ini merupakan salah satu pembentuk membran sel makhluk hidup. Bersama dengan glikolipid, protein, dan kolesterol. Fosfolipid yang terdapat di dalam sel termasuk jenis fosfoliserida, yaitu senyawa turunan alkohol dan fosfatida. Ciri-ciri fosfolipid itu terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan yang hidrofobik di bagian ekor dan hidrofilik di bagian kepala. Yang kedua itu memiliki gugus asam fosfat. Yang ketiga itu memiliki gugus kepala yang lebih dari satu. Dan yang terakhir itu ekornya tersusun atas senyawa hidrokarbon. Nah, di dalam sel membran terdapat yang namanya protein. Protein adalah produk akhir dari proses decoding yang dimulai dengan informasi dalam DNA sel. Sebagai pekerja keras sel, protein menyusun elemen struktural dan motorik dalam sel dan berfungsi sebagai katalisator untuk hampir setiap reaksi biokimia yang terjadi pada hidup. Dapat dilihat gambar di atasnya anak-anak. Ini gambar struktur protein, ada protein integral, protein saluran, protein fiber, fosfolipid, glikolipid protein, dan fosfolipid bilayer. Nah, ciri-ciri protein itu ada 3 ya. Yang pertama itu memiliki susunan kimia yang khas sebab berupa senyawa murni. Yang kedua itu memiliki bobot molekul yang khas. Yang ketiga itu memiliki urutan asam amino yang khas.
terinci dalam genetik. Nah, di dalam sel membran terdapat yang namanya karbohidrat. Struktur membran sel karbohidrat yang terdiri dari glikolipid dan glikoprotein. Glikolipid adalah karbohidrat yang menempel pada lemak dan glikoprotein adalah karbohidrat pada protein. Oke, jadi materi kedua itu penyusun membran sel. Membran sel memiliki fungsi untuk melindungi sel. Fungsi ini merupakan fungsi paling utama dari membran sel. Membran sel akan melindungi keutuhan bagian dalam pada sel. Caranya adalah dengan membiarkan zat tertentu masuk ke dalam sel tersebut. Ini adalah struktur membran sel. Fungsi selanjutnya dari membran sel adalah untuk menyelubungi sel. Membran sel adalah selaput berkelanjutan dan tidak putus. Membran sel akan memberikan batas sekaligus menyelubungi suatu ruangan yang disebut covert element. Seluruh isi sel akan diselubungi oleh membran sel. Membran sel bertanggung jawab terhadap interaksi antara satu sel dengan sel lainnya. Hal ini terjadi pada organisme yang memiliki banyak sel. Membran plasma. Jadi membran plasma juga dikenal sebagai membran sel atau plasmalemma. Adalah lapisan tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel. Ini gambar di samping bisa dilihat, ini adalah sel membran yang melapisi seluruh permukaan luar sel. Yang terakhir itu mekanisme transport membran plasma, di mana di sini terbagi menjadi dua transport membran plasma. Yang pertama itu transport pasif dan yang kedua itu transport aktif. Transport pasif atau perpindahan zat atau molekul dan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dan tidak membutuhkan energi, contohnya difusi dan osmosis. Yang kedua itu transport aktif, perpindahan zat atau molekul atau ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melawan gradien konsentrasi dan membutuhkan energi tanpa ATP. Contohnya pompa ion dan eksositosis. Dapat dilihat gambar di sini anak-anak. Ini adalah contoh transport pasif dan ini contoh transport aktif. Baik, jadi ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Terlebih dahulu ibu akan membagikan kelompok. Yang pertama itu Nana Septianti dan Riri Indriani. Kelompok 1 Bibega Susati dan John Pratama. Kelompok 2. Silakan dijawab pertanyaan ini terus dipaparkan di depan. Dan di sini kan kita mau cari tentang penjelasan mekanisme transport aktif. Nah, berarti di sini kan yang kita mau carikan itu seperti yang dijelaskan sama ibu tadi itu gimana? Seperti pertanyaan dulu. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana proses mekanisme
mekanisme transfer pasif. Proses mekanisme transfer pasif yaitu proses perpindahan zat atau ion dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi seluler. Baik, tepuk tangan dulu untuk temannya. Selanjutnya kelompok 2 silakan untuk menjelaskan bagaimana sih proses mekanisme transport aktif. Oke Bu, langsung saja. Jadi mekanisme transport aktif itu perpindahan molekul atau ion melalui membran sel yang melawan gradien konsentrasi yang membutuhkan energi. Oke, jadi itu tadi penyampaian tentang bagaimana mekanisme transfer pasif dan transfer aktif. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Karena waktunya juga sudah habis, jadi sampai sini saja. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak karena telah menggunakan materi kita tentang membran sel. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.